ada kesalahan fatal untuk trader yang kita sebut sebagai greed dan idiocy, yaitu memantau komputer terlalu lama dan juga terlalu cepat take profit ataupun cut loss. Jangan khawatir karena saham gorengan premium telah menyediakan solusinya. Dengan live rekomendasi yang diberikan secara terfokus, hanya 3-5 saham dan diupdate sampai dengan untung dan cuan setiap harinya, Anda tidak perlu khawatir lagi dengan masalah ini. Join sekarang di bit.ly/ksg premium. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung kembali di live materi ya. Ini untuk menggantikan 2 kali pertemuan di minggu lalu. Jadi kita gantikan dengan materi ya. Yang harapan kami Bapak Ibu bisa lebih memahami mendalam ya, bukan hanya sekedar beli dan jual saja ya, karena di saham ini banyak saham-saham yang perlu strategi-strategi khusus, perlu trik-trik khusus, atau kita sebutnya tricky lah ya, seperti itu. Oke. Untuk malam hari ini kita membahas tentang konstruksi chart ya, atau konstruksi grafik ya. Karena kelihatannya sepele, tapi kita sering terlena ya. Terlena dalam artian ketika saham turun, kita beli, saham turun, kita beli sampai berhari-hari turun. Ketika sudah benar-benar dengan floating loss yang besar, baru kita sadar kita portofolio kita sudah minus terlalu dalam. Seperti itu ya. Itu yang sering dihadapi bagi trader-trader awam atau trader-trader yang masih baru berkecimpung di dunia saham seperti itu ya. Oke. Dalam konstruksi grafik di sini yang perlu kita ketahui adalah mengenai tren. Ya, definisi tren yang sederhana itu seperti apa? Itu sangat penting sekali untuk kita pahami ya. Jadi kita dengan mengetahui tren tersebut ya, kita tahu risk rewardnya seperti apa. Karena berbeda perlakuannya, berbeda strateginya, berbeda risk rewardnya ya. Di antara 3 tren yang secara umum kita kenal, yaitu ada uptrend, downtrend, dan sideways. Resiko yang paling besar adalah pada saham yang downtrend. Kenapa? Gitu ya. Padahal itu diskon ya, saham-saham yang diskon. Ibaratnya awam melihatnya seperti itu. Alasan dibalik kenapa saham yang downtrend risiko lebih besar, sekali lagi satu, tidak ada garansi bahwasanya harga saham ini dia bisa kembali ke puncak tertinggi sebelumnya, seperti itu ya. Yang menentukan apa aja, banyak hal, mulai dari kinerja perusahaan yang berupa laporan keuangan ya, kemudian kondisi ekonomi regional atau nasional ya, kemudian ekonomi regional wilayah negara kalau kita di Asia Tenggara seperti itu, kemudian ekonomi global seperti apa. Nah, seperti halnya di 2-3 tahun terakhir ya, kita sedang mengalami yang namanya pandemi, mau tidak mau memang akan ada efek atau imbas terhadap perekonomian seperti itu ya. Oke. Sehingga saham-saham yang downtrend ini perlakuannya harus benar-benar sedisiplin mungkin seperti itu ya, kasarnya seperti itu. Oke, nah yang namanya uptrend ya, kita masuk ke yang uptrend. Definisi uptrend adalah dia membentuk highest high dan highest low, higher low ya, higher high, saya ulangi, higher high dan higher low secara terus-menerus ya. Contoh mana ya? Contoh seperti ini.
Ini contoh aja ya, saya berikan contoh seperti ini. Nah, dia membentuk nih higher high, higher low, higher high lagi, higher low. Nah, seperti ini ya. Dia tidak lebih rendah. Nah, seperti ini. Yang masih yang namanya uptrend. Nah, ini risikonya kalau dari saya pribadi ini lebih rendah asumsi saya. Kenapa? Analisa yang pertama, ini bukan hanya sekedar alasan, tapi analisa juga ya. Analisa pertama, ketika dia membentuk higher high yang pertama, ya, dia akan membentuk higher high yang kedua. Ya, yang kemudian selanjutnya konfirmasinya dia harus lebih tinggi dari higher high yang kedua untuk melanjutkan higher high yang ketiga. Nah, syaratnya dia tidak boleh lebih rendah dari higher low yang pertama ya. Jadi ini yang pertama, meskipun ini dua ya. Ini yang dasarnya, kemudian yang pertama, higher low yang kedua ini tidak boleh lebih rendah dari higher high yang pertama. Oke. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Oke, jadi resiko dari saham-saham yang uptrend ini lebih rendah dibanding yang lainnya. Atau mungkin ada yang suka dari sideways juga. Nah, sideways juga lebih rendah dibandingkan dengan downtrend ya. Kalau uptrend spread atau profitnya lebih potensinya lebih besar dibanding yang lain. Oke. Untuk yang sideways, nah ketika sideways seperti ini, saya contohkan, pakai rectangle aja ya, supaya lebih jelas. Nah, kalau seperti ini adalah sideways ya, di mana pergerakan harga itu dia ranging, terkunci di area istilahnya support dan resisten seperti itu ya, seperti ini. Nah, kalau tadi strateginya break high ya, kalau yang uptrend usahakan break high itu lebih mengkonfirmasi. Kalaupun mau buy on weakness atau mendekati area support itu bisa juga. Jadi batas amannya adalah higher low sebelumnya ya. Bapak Ibu bisa terapkan gitu ya, dipraktekkan. Kalau seperti ini sama ya, hampir mirip-mirip break resisten ini ya, atau di area-area support boleh juga, hampir mirip-mirip. Memang kalau teknik ya, teknik entry itu cuman break resisten atau buy on support area. Tinggal Bapak Ibu lebih tajam analisanya di break resisten ataukah di di support area ya, buy on support area seperti itu ya. Sekali lagi untuk break resisten itu lebih mengkonfirmasi. Kalau yang buy on support area lebih kita kenal. Yang pertama ada masih spekulatif buy. Kalau spekulatif buy itu ketika turun itu ya. Ketika turun seperti ini, belum ada sinyal technical rebound udah beli. Nah, ini spekulatif buy. Tapi kalau udah mulai ada sinyalnya technical rebound, ini mulai buy on weakness. Udah mulai meningkat ya. Probabilitas untuk technical rebound seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan sideways ini ya, yang ada di layar monitor ini, yang resisten di sini ini hanya sekali. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan istilahnya, kalau saya pribadi resisten bayangan gitu ya. Nah, ini bisa dipergunakan. Kenapa? Karena di sini area-area yang sering sebelumnya diuji gitu ya. Di sini breakout, tapi ada pullback atau koreksi di hari berikutnya
ya. Jadi ini masih bisa dibilang lemah. Jadi yang di sini semakin sering diuji, semakin sering dites, berarti menginformasikan bahwasanya baik itu support maupun resisten yang relatif lebih kuat. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian tren yang terakhir dari ini adalah downtrend. Downtrend itu seperti ini. Ya. Membuat lower low dan lower high, lower low lagi, lower high lagi, lower low lagi ya. Itu Bapak Ibu pahami dengan benar mengenai tren ya. 3 tren tadi, kalau uptrend higher high, higher low, membentuk higher high, higher low. Tapi kalau yang sideways dia tidak membentuk higher high maupun lower high, jadi ranging ya pergerakannya. Kemudian yang terakhir di sini adalah yang uptrend, yaitu downtrend maksud saya, membentuk lower low dan lower high, yang lower low, lower high, lower high. Nah, ini kenapa tadi saya informasikan bahwasanya saham-saham yang downtrend ya risikonya lebih besar, karena dia seperti ini ya, membentuk support yang lebih rendah ya, dan kita tidak pernah tahu kapan dan seberapa tinggi ya saham itu bisa kembali ke ya. Ini yang saya contohkan adalah IHSG atau composite ya, seperti itu. Oke. Apabila ada pertanyaan bisa langsung diketik aja di kolom chat ya. Kemudian kalau dalam konstruksi chart ya, yang paling simple adalah teknik klasik atau pattern klasik. Apa aja banyak sekali ya, nggak perlu dihafalkan nama-namanya, tapi kita harus pahami fungsi-fungsinya ya. Ada chart pattern yang sifatnya continuous, jadi melanjutkan tren sebelumnya. Ada chart pattern yang sifatnya reversal ya. Ada lagi yang dual fungsinya. Dual fungsi, dia bisa continuous, bisa juga reversal, seperti itu ya. Contoh yang continuous ya, kita langsung ke contoh kasus ya. Di sini IHSG kita ya, ini analisa. Sorry, saya coba buat yang ini aja ya. Garis yang saya buat ini adalah paralel ya. Maksudnya paralel itu paralel channel ya, channel. Kita buat dari low dan low ya, swing low yang ada di sini, atau ini kan meningkat ya, higher low. Di sini juga ada higher low. Kemudian di sini higher high, di sini ada higher high. Nah, ini channel ya. Channel dia bergerak di antaranya ya. Kalau mirip-mirip sideways, tapi cuman kalau ini dia trennya naik ya untuk short term. Oke, kemudian nah, kalau kita lihat seperti ini simple seperti ini, flag ya, bisa flag. Flag itu tidak harus, kalau dari saya pribadi ya, tidak harus dia bentuknya seperti ini ya, tidak harus lurus seperti ini, bisa jadi seperti ini, atau ini juga
wedge, bisa rising wedge seperti itu ya. Jadi ada beberapa probabilitas ya. Yang pertama dia channel atau rising ya. Kalau saya buatnya seperti ini. Kalau rising wedge itu, kalau ini kan lebih rapi ya. Kalau buat channel, kalau rising wedge-nya seperti ini. Karena yang atas dia, nah seperti ini. Nah ya, ini rising wedge. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer melihatnya pakai channel. Karena nanti untuk target juga lebih simple kalau channel ya. Kalau rising wedge hanya satu sisi. Kalau ini kan dia ibaratnya ketinggiannya sama. Jadi gini. Ini untuk target dari support ya. Support ketika dia breakdown. Sama halnya nanti ketika dia breakout juga sama ya. Kita perlakukan hal yang sama. Nah, ini ketinggian dari ini ya. Ya, ini. Jadi ketinggian dari sini ketika dia breakdown ini adalah S1 ya. S1 di area ini ya. Ini. Nah, ini S1-nya ya. Dari kedalaman ini menjadi support. Nah, kemudian kenapa di sini ada mencoba perlawanan kita nih. Kemudian yang kedua kita tinggal tambahkan kembali karena ini masih yang di sini adalah S2 support 2 yang rata-rata ya untuk support maupun resisten itu di area sampai ke level ketiga ya, umumnya sampai dengan level ketiga. Jadi kita buat aja boleh sampai dengan level ketiga, tidak ada. Jadi dalam analisa teknikal ini tidak apa ya istilahnya, memang masih ada unsur subjektivitas, tapi kaidah apa namanya analisa atau standar penentuannya harus tetap dalam koridor yang ada seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar kasih seperti itu ya. Jadi ini untuk S3-nya. Oke, 1 2 3. Oke ya. Ini kalau menggunakan channel paralel channel seperti ini. Ya. Karena ini kelihatan terlihat breakdown. Nah, berarti target IHSG kalau di Senin lalu sudah kami informasikan ya, kurang lebih 6.400-an sampai 6.500 untuk ini. Kalau dia possibility yang kedua adalah dia membuat flag ya. Jadi targetnya adalah ketinggian dari tiang ya, ketinggian dari tiang. Jadi kita copy aja, Ctrl C boleh lebih cepat. Nah, ini tinggal Ctrl V aja. Jadi targetnya ke sini. Kurang lebih 64 ya, kita bisa lihat di area ini. Nah, ini target dari flag ya. Nah, 64 persis di area 6.400-an. Jadi di antara nih S2 ataupun ke target tiang dari flag. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk yang downtrend untuk saham-saham. Apabila ada yang request saham, silakan bisa langsung diketik aja mau request saham apa gitu ya. Nah, tadi saya informasikan sifat atau fungsi dari beberapa fungsi. Ada yang continuous, kalau ini yang continuous ya. Jadi hati-hati ketika yang turun kemudian ada technical rebound, ini istilahnya dead cat bounce. Hati-hati ya, hati-hati. Ini yang namanya dead cat bounce. Jadi ini continuous, melanjutkan dari tren sebelumnya dari sini maksudnya ya.
Kemudian yang reversal, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah reversal, ya. Jadi dia dari naik, kemudian sideways, turun, ya. Reversal, kemudian continuous reversal, ya. Nah, rectangle ini fungsinya dua, dia bisa continuous maupun reversal. Kalau flag dia rata-rata atau rising wedge. Kalau dari seperti ini dia continuous, ya. Kemudian, nah kalau kita lihat lebih besar lagi, ternyata ada ya beberapa pattern, ya, seperti itu. Nah, yang simple sekali adalah rectangle dan channel seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika sahamnya uptrend, Bapak Ibu tinggal langsung buat aja contoh, ya. Ini kan uptrend nih, ya. Uptrend dari ini ke sini, tarik ke sini, ya. Jadi sebenarnya ISG ini ini udah di retest balik, ini retest ternyata dia breakdown. Ya, ini simple. Saya ulangi lagi cara pembuatan dari trend line, ya. Ini trend line. Minimal untuk membuat sebuah trend line itu adalah 2 titik, ya, seperti ini. Sorry, pakai free biar lebih mudah, ya. Nah, dari 2 titik ini, ya, minimal. Apabila dari 3 titik yang dibuat itu lebih kuat lagi. Jadi semakin sering, seperti saya informasikan tadi, jadi semakin sering dites dan tidak breakdown atau tidak breakout, itu semakin kuat, baik resisten maupun support. Kalau seperti ini dia breakdown dan belum ada breakdown up, tapi dia breakdown lagi. Nah, ini yang kenapa kemudian kok masih koreksi terus, ya. Ternyata di sini ada retest dan dia breakdown. Ini yang istilahnya koreksinya masih cukup dalam lagi, gitu, ya. Oke, ada pertanyaan. Oh, saham. Oke. Biar lebih mudah kita langsung masuk ke saham, ya. Ada Aisyah. Nah, ini nah, kelihatan, ya, konstruksinya, Bapak Ibu bisa pahami konstruksi apa yang kita bisa lihat di sini. Kalau otomatis kalau long term, ya, kita bagi, ya, untuk time frame. Short term dari saya pribadi 1 sampai 3 bulan, kemudian mediumnya 3 sampai 6 bulan, ya, atau ke 9 bulan. Kalau yang long term untuk kita lihat charting itu di 9 bulan ke atas atau bisa di atas 12 atau 1 tahun ke atas sudah. Ini baik 9 bulan ke atas sudah, kalau saya pribadi udah long term. Jadi kita lihat di sini, ya. Ini 2022 sini, ini jelas masih downtrend, ya. Downtrend karena dia masih membuat ini, ya, masih lebih rendah seperti itu. Tadi kalau dari short term dia breakdown ternyata, ya, dari short termnya seperti ini. Cara ini, nah ini medium termnya ternyata ada breakdown. Untuk short term dari 1-3 bulan terakhir, nah kita bisa lihat nih konstruksinya dia downtrend, paham, ya. Jadi risiko lebih besar, kemudian strategi apa yang dipergunakan, bisa buy on support area, cara menentukannya bisa pakai yang tadi, ya. Ini simple, karena dia rapi seperti ini kita bisa pergunakan seperti contoh aja, ya. Nah, jadi saya ambil ini, ya, titik ini, kemudian titik ini. Kemudian untuk membuat yang bawah saya menggunakan ini, ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan nih, rapi sekali ternyata. Kalau sudah lihat seperti ini konstruksinya atau gambaran dari channel ini, saya yakin, oh ternyata seperti ini, ya. Nah, bisa dipahami, ya. Jadi kemana
Nah, ini kalau mau beli, ini udah mulai sideways ya. Sideways ini udah menarik. Buy on support, tapi kalau ketika breakdown otomatis, nah support berikutnya ini, karena dia terlihat rapi sekali, ya rapi sekali pergerakannya, sesuai, bisa dibilang sesuai dengan arah pergerakan dari channel yang warna garis ungu, ya. Nah, kalau technical rebound gimana? Nah, targetnya adalah ini nih. Jangan lupa middle dari channel ini juga sebagai resisten. Katakanlah sekarang 142, beli ini di berapa ya? 139. Sorry, boleh 138, 139 ya. Semua mau beli di 140 nih. Silahkan, boleh aja, sah-sah aja. Ya, tapi targetnya ini jangan lupa middle 144. Jangan berharap dulu balik ke yang lebih tinggi di sini. Nah, kenapa? Perlu pahami lagi ya, konstruksinya dia masih membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lagi lebih dalam lower high, ini sideways ya. Nah ini. Nah, target realistisnya kita lihat, kalau udah melihat seperti ini ada pola nggak nih? Terlihat nggak polanya? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau komentar? Ada pola? Simple aja. Nah, ini ada pola yang dari sini aja udah kelihatan ya. Ini sideways, sorry kepanjangan. Nah, ini sideways ya di area ini. Sideways, oke. Nah, makanya saya bilang ini simple sekali Pak, menggunakan rectangle ketika ada sideways seperti ini. Nah, ini ketinggian ini ya, tinggal turunkan. Nah, ternyata dia masih ada koreksi. Oke, kalau ini tertinggi 136, terendah dari yang sebelumnya di 138 ya, selisih 12 poin itu toleransi yang masih cukup oke lah ya. Karena yang namanya market itu dinamis, jadi nggak bisa fix di harga tersebut ada pantulan ya, atau di bawahnya, bahkan di bawahnya dikit ada pantulan. Ya, ini berhubung di atas ya 136 yang ada di sini. Kurang lebih ya. Nanti kalau mau buat detailnya silakan Bapak Ibu. Ini S1 ya. S1-nya di sini. Kita buat S2 ya. Ini S2. Nah, dan seterusnya S3 boleh. Nanti digambar ya. Potensi turun, iya betul, sideways karena dia breakdown Pak ya. Jangan lupa ini dia breakdown, ini retest. Nah, ini yang sering dilupakan ya. Seperti yang saya informasikan di awal tadi, ini sering dilupakan support yang di sini. Ini ya, saya buat ini ya, ini dari sini. Nah, ini support yang ini sering dilupakan. Kenapa? Orang akan melihat yang ada di sini, itu ya, bisa dipahami. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami semua ya. Technical rebound belum ada. Kalau kita, makanya kita harus objektif dalam melihat grafik ya atau chart. Apapun beritanya. Kalau saya pribadi berita-berita itu sebagai trigger aja, trigger entah itu bisa positif bisa negatif, yang bisa responnya hari itu juga bisa responnya baru terjadi beberapa minggu atau beberapa hari, beberapa bulan gitu ya, baru terjadi seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi boleh, atau ya ketika ini kita lihat rectangle, ternyata di sini juga ada seperti tiang ya, tiang nih flag juga, jadi kita bisa seperti ini juga membuatnya. Targetnya apakah sama persis dengan R2S2, sorry. Nah, ternyata mirip-mirip memang S2 ya, kalau kita menggunakan yang seperti ini. Oke.
Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau sudah punya barangnya bagaimana ya, breakdown dari side level 136 sampai dengan 139 area supportnya ini cut loss mau tidak mau ya untuk shift modal. Nah, mulai dilirik di sini nih, nanti di area berapa nih? 124. Nah, 120 lah ya. 120 itu sekulugi price ya, angka-angka bulat itu sekulugi price. 120 sampai dengan 124 itu area supportnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin itu satu contoh ya, untuk kita bisa lebih pahami mengenai konstruksi grafik ya. Kelihatannya memang sepele, hanya memahami higher high, higher low, lower high, lower low gitu ya. Tapi kita sering sekali melupakan hal tersebut. Oke. Higher high, higher low, lower high, lower low itu bukan hanya sekedar bisa dipergunakan untuk swing ini, tapi kita bisa juga pergunakan pada setiap candle ya. Kalau yang lebih agresif tradingnya, yang mau buy and sell dalam satu hari yang sama, candlestick per candle ini bisa dipergunakan ya, seperti itu. Tapi saran saya bukan menggunakan time frame daily. Pergunakanlah time frame yang lebih kecil. Bisa 1 jam, bisa 4 jam, seperti itu ya. Kita coba cek 1 jamnya seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk tools chart yang kami pergunakan saat ini adalah menggunakan trading view ya, trading view. Ini yang Bapak Ibu bisa menggunakan yang free, tapi kalau ketika jam market karena ada delay ya jangan menggunakan yang free kalau memang ingin data yang lebih valid, seperti itu. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya. Nah, bentukan-bentukan per candle ternyata ketika di 1 jam lebih terlihat pergerakannya seperti apa. Oke. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu yang tradingnya mau dalam one day trade, jangan pergunakan time frame daily, tapi yang lebih kecil seperti itu. Oke, mungkin untuk contoh saham satu ya, karena waktu kita terbatas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Oke, udah jelas. Oke, mungkin untuk malam hari ini cukup sekian. Jangan lupa besok ya, untuk besok masih kita ada materi satu lagi mengenai indikator. Jadi kita kombinasikan ya, mengkombinasikan antara konstruksi grafik yang simple seperti ini dengan indikator itu seperti apa ya. Sebelum kami tutup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari tim Sambung Gorengan ya, dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti live materi dan berpartisipasi aktif. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.